Berikutnya yaitu review artikel yang berjudul Kajian Efektivitas Program CSR di Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ditulis oleh Tun Susdianti, Linar Humaira, dan Muhammad Sukandar yang diterbitkan pada Jurnal Seminar Nasional dan Gelar Produk pada tahun 2016. Latar belakang penelitian ini melihat adanya perluasan kawasan tanggap memberikan konsekuensi adanya perubahan fungsi kawasan dari lahan yang dikelola perhutani menjadi fungsi konservasi yang menyebabkan masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada kawasan hutan tersebut. Karena adanya perubahan fungsi tersebut, daerah penyangga merupakan daerah yang mengelilingi kawasan lindung yang berfungsi untuk membatasi aktivitas manusia di dalam kawasan hutan lindung agar tidak merusak ekosistem di dalam kawasan tersebut. Di dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program CSR ditanggap dapat dilihat dalam 4 aspek. Yang pertama itu karakteristik organisasi, yang kedua karakteristik lingkungan, yang ketiga karakteristik sumber daya manusia, dan yang terakhir karakteristik kebijakan serta praktek manajemen. Dari adanya program tersebut, penelitian ini ditulis untuk melihat atau mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan program tersebut yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi persepsi dan efektivitas terhadap program CSR yang sudah dilakukan. Hasil dari identifikasi tersebut dianalisis menunjukkan tingkat efektivitas program CSR masyarakat daerah penyangga tanggap dengan tingkat efektivitas tersebut yang diharapkan dapat menjawab harapan dari pengelola mengenai tingkat keberhasilan dari adanya program CSR tersebut. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat keberhasilan program tersebut perlu dilakukan dalam mengidentifikasi persepsi dan efektivitas terhadap program CSR yang sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau biasa kita kenal dengan mixed method dengan melakukan pengumpulan data berupa in-depth interview dan focus group discussion atau FGD, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui metode survei terhadap 49 responden peserta program CSR. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif, termasuk penelitian survei menggunakan skala Likert dengan 5 skala untuk menganalisis tingkat persepsi dari program CSR tersebut. Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil yang pertama yaitu penelitian karakteristik responden di Desa Ciputri, Cipendawa, dan Desa Cimacan wilayah penyangga tanggap menyatakan bahwa seluruh responden yang mengikuti program CSR dari PTN Cianjur berjenis kelamin laki-laki dan didominasi oleh usia produktif. Namun sayangnya banyak demikian ditemukan bahwa rata-rata penduduk hanya berpendidikan hingga jenjang SD, sehingga pendapatan masyarakat dari pekerjaan utama dan sampingan tidak memiliki ketetapan per bulannya atau bisa dikatakan bahwa mereka masuk dalam kategori masyarakat miskin. Yang kedua yaitu persepsi masyarakat terhadap program CSR menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas mengetahui program CSR di daerah tanggap. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pemberi program tanggap dengan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi program tersebut. Yang ketiga, hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek organisasi mendapat rata-rata tertinggi atau termasuk dalam kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pihak tanggap telah melakukan program yang sesuai dengan kesepakatan bersama dengan menggolongkan keempat aspek. Yang pertama yaitu aspek organisasi, di mana aspek organisasi menunjukkan bahwa aspek tersebut mendapatkan skor paling rendah. Hal ini disebabkan karena bantuan yang diberikan tidak berupa dana tunai, tetapi langsung berupa indukan ternak yang telah disediakan oleh pihak tanggap. Sehingga bantuan dengan metode tersebut menurut masyarakat kurang efektif karena sebagian indukan yang diberikan mengalami kematian sebelum menghasilkan keturunan, dan ada pula yang tidak dapat menghasilkan keturunan atau mandul. Yang kedua yaitu aspek lingkungan yang mendapatkan skor 3,98 atau termasuk ke dalam kriteria penilaian efektif. Hal ini menunjukkan bahwa yang dijalankan dalam kegiatan tanggap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan, tidak merubah atau menggeser norma dan adat setempat, serta memberikan dampak positif terhadap perubahan mindset masyarakat yang semula menganggap bahwa kehidupannya bergantung pada hutan,
Namun saat ini masyarakat dapat mengurangi aktivitas di sekitar hutan dan sangat berkontribusi terhadap pelestarian hutan di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga yaitu aspek sumber daya manusia yang memiliki rata-rata skor sebesar 4,07 yang menunjukkan bahwa program CSR dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koperasi yang didirikan oleh masyarakat yang ikut serta dalam program CSR tersebut yang terletak di salah satu lokasi program CSR yaitu Kampung Sarongge, Desa Ciputri yang dipelopori oleh kelompok program CSR di Ternak Kelinci dan dinamai dengan Koperasi Sugih Makmur. Yang keempat yaitu aspek kebijakan dan praktik manajemen. Pada hal ini, aspek kebijakan dan praktik manajemen mendapatkan skor rata-rata 4,27 dan menunjukkan bahwa kebijakan yang diberikan serta praktek manajemen yang dijalankan oleh pihak tanggap telah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari pembahasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa efektivitas program CSR di daerah penyangga pengelolaan Taman Nasional Wilayah Cianjur yang diperoleh dari keempat aspek terbukti efektif dalam mengurangi tekanan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan nasional Gunung Gede Pangrango. Sehingga diharapkan Taman Nasional tersebut dapat alami dan jauh dari aktivitas warga sekitar yang dapat mengancam atau dapat merusak hutan tersebut. Demikian hasil review dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.